Monggo selanjutnya silahkan. Saya Pak. Oh. Sintenin saya dulu nggih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa akan belajar yang akan dipimpin oleh salah satu ataupun wakilnya boleh di Rizkianto untuk memimpin doa akan menuntut ilmu. Semuanya berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Terima kasih anak-anak atas doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, saya mau mengabarkan dulu bagaimana kabarnya anak-anak. Bagaimana kabarnya anak? Baik, Bu. Baik, sehat. Nampaknya tidak semangat ini. Kenapa ini? Semangat, Bu, tetap semangat. Terima kasih. Nah, untuk hari ini semuanya bisa hadir nggih tanpa diabsensi satu-satu. Sebagai ketua kelas Mas Sarwoko semuanya hadir nggih? Hadir. Dan alhamdulillah tentunya semuanya dalam kondisi sehat walafiat karena bisa menghadiri pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak ini memasuki semester 1, semester ganjil nggih. Yang kita bahas pada hari ini adalah bab 1. Sebelumnya pelajaran di kelas 8 bukunya kalau sudah berarti semuanya sudah tercatat dalam memori atau dicatatkan di buku atau di WhatsApp. Saja pelajaran pada masalah pada semester kelas 8 ya, semester 1 ganjil adalah tentang perkembangan ilmu pengetahuan seperti ilmu filsafat, kemudian ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, geometri, kesenian dan seterusnya. Nah, pada masa itu adalah pertumbuhan ilmu pengetahuan sangat besar, sangat luar biasa pertumbuhannya. Oke anak-anak, kita sekarang memasuki materi beriman kepada hari akhir. Bukan ya? Oke, anak-anak sudah bisa dilihat ya ini powerpoint-nya. Sampun Bu, jelas Bu. Sudah Bu. Tolong semangatnya. Semangat Bu, semangat. Ini semangat Bu. Iman kepada hari akhir. Tolong Mbak Muji, ini tergolong rukun iman apa Islam ini? Rukun iman Bu. Oke, menempati urutan keberapa Mas Sarwoko? Enggak siap, Mas Wiris. Kelima Bu. Oke, pandai sekali nih. Urutan kelima. Hari akhir atau iman kepada hari akhir ini adalah sifatnya gaib atau tidak nyata, sehingga banyak orang yang tidak mempercayainya. Tetapi kita sebagai orang beriman wajib percaya salah satunya kepada barang yang gaib. Karena itu dijelaskan dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Selanjutnya
Dalam pembelajaran ini mempunyai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak-anak wajib ketahui nggih. 1. Mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada hari akhir. Yang ketiga, mengetahui macam-macam hari akhir dengan benar. Yang keempat, mengetahui proses terjadinya kiamat sughra dan kubra dengan benar. Yang maksudnya sughra ini adalah ciri-cirinya. Yang kelima, menjelaskan kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Yang keenam, mengambil manfaat adanya hari akhir. Nah, jadi ini keenam ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada pagi hari ini. Modal pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita PBL. Selanjutnya, apa nggih PowerPoint-nya anak-anak? Bisa dilihat nggih? Bisa, Bu. Ini dalam bahasa Inggris juga boleh dicampur dengan bahasa Indonesia ataupun dengan bahasa Arab. What is hari akhir atau makna yaumul akhir? Boleh. Yaumul akhir adalah hari di mana berakhirnya kehidupan alam semesta. Jadi setelah ini tidak ada kehidupan lagi. Jadi kalau sudah dunia rusak dengan ditiup oleh malaikat Israfil dengan sangkakalanya, tiupan pertama dan kedua, maka semuanya tidak ada kehidupan lagi. Selanjutnya, kita menuju pada pengertian iman kepada hari akhir. Yaitu mempercayai, meyakini bahwa kiamat pasti akan datang dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur serta akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Ini berarti semua orang tidak bisa memberikan pertolongan satu kepada yang lainnya. Masing-masing orang mempertanggungjawabkan semua apanya ketika di dunia. Anak-anak, tahukah apa itu AP? Ada yang tahu? Ada Mas Hayun? AP itu adalah amal perbuatan. Jadi amal perbuatannya ketika di dunia banyak dosanya, otomatis nanti di akhirat dapat neraka, masuk neraka. Artinya ketika kehidupan di dunia dia menghadap Allah dengan banyak pahalanya, ketentraman, yaitu di selanjutnya macam-macam kiamat. Macam-macam kiamat di sini anak-anak dibedakan menjadi dua. Yang pertama kiamat sughra. Ini berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu enggak? Mas Sofi? Malah rame. Mas Wiris? Gak ada yang mau jawab? Bahasa Arab. Ya, berasal dari bahasa Arab yaitu Zohir. Ya, oke. Arab. Ya, berasal dari bahasa Arab yaitu Zohirun yang artinya kecil. Nah, bisa didiskusikan ya. Nah, ini contohnya adalah seperti banjir, kematian, bencana alam, dan seterusnya. Yang kedua adalah kiamat kubro. Ini pun berasal dari bahasa Arab. Yang berasal dari kata kabirun yang artinya adalah besar. Kiamat besar ini adalah kiamat yang sesungguhnya. Artinya adalah malaikat Israfil sudah mendapatkan mandat dari Allah untuk meniupkan sangkakalanya. Semua kehidupan seluruh dunia, baik di bumi ataupun di langit, rusak. Selanjutnya, ini selanjutnya adalah kebenaran datangnya hari kiamat. Itu dalam Al-Quran banyak sekali dikupas, tetapi Bu Guru di sini hanya memberikan satu, yaitu surat Ghafir ayat 59. Nanti anak-anak bisa diskusi dengan teman-temannya. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Yang artinya adalah sesungguhnya hari kiamat itu benar-benar akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, akan tetapi kebanyakan orang tidak beriman karena sifatnya gaib, maka sulit untuk dicerna secara akal, tapi itu nyata adanya. Bagi mereka yang susah untuk percaya, ketika itu bisa dibuat lelucon, silahkan mati dulu, nanti bisa bertemu dengan Allah, bahwa hari kiamat itu nantinya betul-betul ada. Kemudian selanjutnya, ini pernah terjadi, orang meramal paranormal itu pada kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 1999. Ini mungkin anak-anak belum lahir ini. Juga yang kedua dari suku Maya juga pernah meramalkan bahwa kiamat terjadi pada tanggal 21 Desember 2012. Ini pun anak-anak juga belum lahir. Nah, benarkah ini? Nah, nanti bisa didiskusikan. Oke, selanjutnya. Dalam Al-Quran, yang tahu kapan datangnya kiamat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pun sebagai kekasih Allah, sebagai Nabi yang agung pun tidak mengetahuinya. Hanya saja disebutkan ciri-cirinya saja. Selanjutnya, ini adalah fase atau kehidupan manusia yang dilalui oleh manusia ketika sudah meninggal dunia. Yang pertama, alam dunia. Anak-anak semuanya mengalami di sini enggak? Mengalami tidak? Ya, Bu. Mengalami, Bu. Oke. Ya, sekarang sedang di dunia. Ya, itu di dunia. Walaupun seorang bayi baru lahir sudah meninggal, dia pun tetap mengalami kehidupan dunia. Yang kita tidak saat ini. Tengok gak kosong, gak ini ngendi. Selanjutnya, setelah alam dunia, ketika seseorang sudah meninggal dunia, akan mengalami alam barzakh, yaitu alam kubur. Barzakh adalah pemisah, ya, alam kubur. Semuanya pasti akan mengalami. Walaupun mereka yang mati di tengah lautan pun tidak berbekas jenazahnya akan mengalami pertanyaan dari malaikat. Siapa anak-anak? Malaikat alam kubur siapa? Munkar. Bu. Dan akhir. Selanjutnya. Dan akhir, Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan mengalami yang namanya yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan. Semua manusia yang ada di dalam kubur dibangkitkan. Namanya yaumul ba'ats. Dan disuruh kemana? Nah, digiring ke alam mahsyar. Alam mahsyarnya adalah seluruh manusia berkumpul jadi satu tanpa pandang bulu, ya. Ini presiden, ini wakil, ini rakyat jelata, semuanya jadi satu dan tidak mengenali sesamanya. Hanya amal perbuatan yang bisa. Kemudian dalam masa ini akan ditimbang semua perbuatannya. Namanya yaumul mizan, timbangan ya, mizan itu. Ditimbang ketika banyak pahalanya, orang tersebut akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, wajah tersenyum karena sudah nyelengi senang, dia bakal menempati surga. Orang yang menerima buku catatannya dengan tangan kiri dengan wajah murung, dia bersedih karena bakal menempati tempat yang namanya neraka. Nah, banyak lelucon ya, dan neraka itu senang berkumpul dengan para artis. Salah itu. Memang artis yang neraka kabeh kan tidak. Nah, dan di sana pun tidak bisa mengenali satu sama lainnya, hanya siksaan yang dia rasakan. Selanjutnya, ini adalah gambaran kiamat kubro. Gambaran kiamat kubro ini, anak-anak bisa lihat dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5, ya, disiapkan Al-Qur'annya, buku tulis dan buku paket penunjangnya. Pada hari itu, manusia seperti aneh-aneh, dalam bahasa Jawa adalah seperti rayap yang bertebaran, gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, kalau kena kepala manusia, anak-anak bisa bayangkan.
kira-kira sakit apa tidak, bocor atau tidak. Kemudian yang kedua, langit pun menjadi pecah belah. Satu benda angkasa luar yang jatuh itu betapa sakit kalau mengenai tubuh manusia. Ini dalam surat Al-Muzammil, sengaja tidak berburu tampakkan ayatnya sebagai belajar di rumah anak-anak mencari. Yang ketiga, ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing dalam surat Az-Zumar ayat 68. Selanjutnya terakhir adalah manfaat iman kepada ini iman kepada Allah. Saya salah nulisnya ini. Bisa dipahami anak-anak? Manfaat iman kepada hari akhir, bukan Allah ya. Iman pada Hari akhir, bukan Allah. iman pada hari kiamat ya. Ya, hari akhir atau kiamat. Salah nulis Iya, ya, Bu Guru mau dimaafkan. Yang pertama, sebetulnya ini banyak manfaatnya, tapi nanti sebagai bahan diskusi saja. Yang pertama adalah selalu berbuat baik terhadap sesama. Sesama ini adalah tidak pandang bulu, baik mereka yang berpangkat atau tidak, yang sesama muslim ataupun beda agama dengan batasan tertentu. Yang kedua, tidak berbuat yang tidak baik. Artinya adalah perbuatan yang menimbulkan dosa atau menyakitkan orang lain. Yang ketiga, memperoleh ketentraman dan ketenangan hidup. Ini baik di dunia ataupun di akhirat. Oke, materi sudah selesai anak-anak. Sekarang sebentar ya. Oke. Penjelasan materi iman kepada hari akhir sudah selesai. Ini kelompok untuk dipresentasikan ke depan kelas dengan singkat saja. Yang pertama kelompoknya Pak Giris Dianto, ya. Kelompoknya Mas Giris Dianto. Tugasnya adalah nanti disusukan sama kelompoknya. Tuliskan gambaran terjadinya hari kiamat kubro dengan jelas dan singkat. Ya, Bu. Oke. Yang kedua, segera membagi dengan kelompoknya, ya. Jangan sendiri. Namanya saja kelompok. Yang kedua, kelompoknya Mbak Gama Trihapsari. Mana Mbak Gama? Mbak Gama sudah siapkah? Hadir, Bu. Oke. Tugasnya adalah menyebutkan manfaat beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang ketiga, kelompoknya Mas Sofi. Sofi bisa nggih? Mas Sofi? Siap. Ya, oke. Berikan gambaran atau peristiwa yang dialami manusia sesudah hari kiamat. Terima kasih, saya beri waktu sebanyak 30 menit. Oke, sudah siap anak-anak? Ya, Bu. Nah, kelas satu saja. Sudah. Dari Mas Giris. Selesai, Bu. Ya, oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kami kelompok 1 berdiskusi, akhirnya bisa menyimpulkan tentang gambaran kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu adalah kiamat yang sebenarnya hancurnya alam semesta, di mana di situ Allah mengguncangkan ya, bumi dengan guncangannya yang sekuat-kuatnya. Manusia itu seperti aneh-aneh pada bertebaran, dan gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian langit pun akan terpecah belah ya, dan di situ ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, maka semua yang hidup itu akan mati. Kemudian ketika tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia
yang mati atau makhluk yang mati pun akan dihidupkan kembali. Gitu Bu. Matur nuwun. Ya, terima kasih kembali, bagus sekali. Langsung kelompok 2 dari Mbak Gama Trihapsari. Siap Bu Guru. Siap ya? Oke. Ya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang manfaat iman kepada hari akhir. Manfaatnya dari diskusi kelompok kami yaitu dengan kita mengimani atau mempercayai adanya hari akhir, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir dengan banyak beramal ibadah untuk menghadapi terjadinya hari akhir yang pasti akan terjadi. Itu saja Bu Guru dari kelompok kami. Sekian. Ya, terima kasih. Oke, hebat, luar biasa. Untuk ketiga, kelompok terakhir dari Mas Sofi. Silakan Mas Sofi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Hari kiamat nanti setelahnya maka terjadi beberapa tahap usai manusia mengalami kematian. Jadi peristiwa ini dialami seluruh makhluk tanpa terkecuali usai terjadi kiamat kubro yang digambarkan sebagai goncangan dahsyat surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Kemudian apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Tahap yaumul akhir itu ada yaumul barzah, kemudian ada yaumul ba'ats, ada yaumul munsar, kemudian ada yaumul hisab, kemudian ada yaumul mizan, ada yaumul jaza, dan seperti itu nanti mendapatkan pahala atau surga atau neraka. Terima kasih dari kelompok saya. Oke, terima kasih dari kelompoknya Mas Sofi. Mungkin kalau ada yang masih kurang bisa dilengkapi dalam pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Diskusi berjalan dengan lancar. Ibu akan memberikan satu refleksi. Yang pertama adalah diskusi tentang beriman kepada hari akhir dengan model PBL, ceramah, dan PPT, model PPT yang kita tampilkan berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mengambil hikmah dari beriman kepada hari akhir, yaitu salah satunya selalu mendekatkan diri kepada Allah, jadi menjadi tenang dan tentram baik di dunia ataupun di akhirat, mengakhiri semua perbuatan yang bisa baik yang mengakibatkan dosa. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tutup. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Tugas di rumah adalah anak-anak membuat poster, membuat poster seperti ini. Kelihatan nggak anak-anak? Poster tentang kejadian atau salah satu ciri kiamat kubra ataupun kubur. Kalau tidak jelas nanti saya share lewat grup WA. Ibu. Oke, terima kasih. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita tutup dengan bacaan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.